Halo, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winter Stocks Indonesia. Hari ini saya akan bawakan market review untuk perdagangan 3 Februari 2021. Hari ini kondisi market bagaimana? Berjalan nyaris stagnan ya, cuma di situ-situ aja. Tadi pagi sempat bagus ya, kita lihat, kita berharap dia bagus, hijau. Tapi ketika menjelang siang kembali ngambek lagi IHSG-nya. Ya, tutup di zona merah walau begitu ada perbaikan dari hari kemarin ya, mendingan di hari ini. Dan saya kemarin sudah sempat buat video ulasan ya, market review tepatnya. Dan di market review tersebut saya ajak Bapak Ibu untuk melihat ya bahwa ketika kondisi market yang sedang tidak menentu ini ada baiknya untuk Bapak Ibu rubah trading stylenya Bapak Ibu. Jangan beli ketika dia terbang ya. Beli ketika dia kondisi ada di support. Istilahnya buy on weakness. Jadi ada beberapa emiten yang saat ini sedang posisinya di support dan kinerja perusahaannya bagus ya, dan posisi masih cenderung uptrend. Silakan Bapak Ibu atur trading plan-nya dan dilihat kapan entry yang terbaik, waktu yang terbaik ya. Jangan ketika dia terbang. Kalau beli ketika terbang kemarin dan hari ini hampir bisa dipastikan besok bisa lanjut merah lagi. Karena bukan jangan-jangan besok, kalau pagi kita beli siangnya udah cenderung merah. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya. Banyak, hampir semua saham rata mirip-mirip modelnya seperti itu. Jadi jangan kejar saham yang lagi terbang ya. Kita lihat di mana letak supportnya dan kapan timing yang terbaik untuk beli, dan silakan Bapak Ibu atur strateginya, masuk bertahap ya, diatur risk manajemennya, money manajemennya diatur. Habis itu Bapak Ibu silakan masuk bertahap ya. Dan kalau Bapak Ibu praktek dengan baik ya, itu akan baik sekali, psikologinya akan baik. Jadi kalau Bapak Ibu kejar saham-saham yang sedang terbang, hari-hari ini Bapak Ibu bakal terjebak dengan jebakan Batman ya. Beli di atas, begitu kita beli dia ambiar. Beli lagi dia terbang, begitu kita beli sebentar dia turun lagi ya. Jangan. Dan harus bersabar. Di sini kunci trading saat ini di hari-hari yang dengan penuh volatilitas ini, Bapak Ibu harus bersabar. Ya, harus punya action plan yang benar, yang baik ya. Dan jangan juga lihat teman ya, iri lihat teman, atau maksudnya terpancing dengan teman. Mungkin di sini kata teman penuh tanda kutip karena ada banyak orang yang di sana juga pom-pom di luar ya. Sampai kemarin ada saya dapat share dapat petisi, salah seorang influencer dapat petisi untuk jangan pom-pom, stop pom-pom. Yang kita lakukan di sini adalah analisa ya, analisa dan kita atur strateginya, entry di mana, exit di mana, dan semua keputusan kita kembalikan ke Bapak Ibu ya. Baik trading buy maupun trading sell, kita semua kembalikan ke Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu memiliki pengetahuan yang baik, yang cukup mengenai mengelola, tata kelola portofolio, tata kelola alokasi dana, berapa yang harus saya belikan untuk saham ini, berapa untuk saham ini. Dan yang pasti adalah menguasai setidaknya satu skill untuk memilih saham ya. Harus ada skill itu. Lihat chart yang namanya kita biasa sebut sebagai technical analisa, atau lihat laporan keuangan yang bisa kita sebut sebagai fundamental analisa. Jadi harus punya ya, jangan by rekomendasi atau jangan lihat yang saat ini lagi terbang apa kita ikut-ikutan, jangan, berbahaya sekali ya. Oke. Dan badai tak kunjung reda ya, kita menanti-nantikan kapan sih waktunya market ini hijau, dan kebetulan cuaca di luar juga hujan terus lagi. Jadi tambah bikin sendu ya, blue istilahnya, orang berwarna biru, jadi cenderung bikin galau ya. Jadi waktu-waktu ini sebenarnya adalah momentum di mana Bapak Ibu mereview trading plan dan mempelajari kapan saat yang baik, kapan saat yang baik untuk
buy, kapan yang saat terbaik untuk sell, dan berapa jumlah uang yang kita harus alokasikan, dan time frame berapa lama kita hold, dan target kita berapa besar ya. Jadi ini penting sekali ya. Jadi saya ajak Bapak Ibu untuk kembali merefresh pelajaran-pelajaran yang sudah saya berikan ya. Nonton video yang sudah saya berikan. Oke. Kita langsung saja, kita tidak berlama karena kondisi juga kurang baik ya. Dan tadi ada yang bertanya kepada kami ya, Pak, apakah pola ini sudah terbentuk head and shoulder? Saya cukup kaget juga ketika ada ya, tanyakan begitu. Karena apa? Karena sebenarnya pola itu belum terbentuk. Lebih ke arah akan terbentuk. Jadi beda ya, sudah terbentuk sama akan terbentuk. Dan saat ini belum, karena pola head and shoulder itu terdiri dari satu kepala dan dua bahu. Head and shoulder ya, satu kepala dan dua bahu. Jadi kayak gini. Ini bahunya. Nah, ini kita anggap sebagai kepalanya. Nah, kalau dia turun ke bawah, candlenya turun ke bawah, berarti ini terbentuk kayak cup and handle sempurna ya. Jadi kalau terbentuk baru confirm. Kalau nggak terbentuk ya berarti belum confirm. Jadi penting sekali Bapak Ibu untuk melihat ini sudah terbentuk apa belum ya. Dan head and shoulder itu harus memiliki tingkat bahu yang sama. Ini kan kalau datar horizontal gini nggak sama. Berarti bukan ini ya. Jadi berarti pola yang diambil kita lihat adalah ini. Jadi yang kita lihat adalah ini. Warna saya ganti. Kurang ke bawah rupanya. Jadi kalau kita lihat di jalurnya parallel channel, ini parallel channel ya, channeling. Jadi ini sama nih, jaraknya sudutnya semua sama. Nah, ini kelihatan sekali. Kelihatannya memang bisa terbentuk. Nah, jadi hati-hati dengan kondisi ini. Kalau saya bilang ketika candlestick di sini, nah ini confirm. Jadi hati-hati ya, stay away dulu. Dan sekarang belum, kalau sekarang masih di sini. Jadi saya berharap kita bisa tetap stabil di areal ini dan memanjang. Jadi nggak turun ya, nggak turun. Jadi tetap ke atas atau bahkan bisa breakout. Garis ini lebih bagus lagi. Nah, karena Bapak Ibu banyak yang belum tahu cara saya, kayak yang saya lakukan ini tadi adalah technical analysis klasik ya. Kita gambar pattern. Dan sekarang kita sudah pakai algoritma intelijen. Jadi cuma lihat aja algoritma intelijennya bagaimana. Kalau sekarang simple Bapak Ibu. Selama candlestick ini belum bisa naik ke atas selendang dan turun dari skyline ini, ya berarti kita harus jauh-jauh dulu. Kurangin porsi di market. Kurangin style tradingnya, jangan terlalu high frequency ya. Lebih turunin aja space-nya, iramanya. Lebih ke mungkin ambil style swing ya, ambil swing trader atau mungkin positioning trader. Apa itu maksudnya? Jadi beli ketika koreksi dan jual ketika di atas ya. Buy low sell high, bukan sell high, buy high sell higher. Itu berbeda. Kalau begitu buy high sell higher, Bapak Ibu hampir bisa dipastikan kena jebakan Batman terus. Tapi kalau buy low sell higher ya ini, beli di bawah, jual di atas. Kita coba lihat beberapa emiten ya. Kemarin saya sudah ada kasih dan ada beberapa yang hari ini yang lumayan naik lumayan ya. Walaupun di tengah badai yang kacau balau gini. Ada juga yang gagal. Gagal maksudnya trading setup-nya nggak terpenuhi. Harusnya buy, karena dia belum terpenuhi kriteria-kriterianya ya nggak jadi beli dan kita terhindarlah dari bencana, kerugian. Itu yang penting. Jadi kita harus punya sistem kapan kita harus buy, kapan kita nggak boleh buy. Ketika punya sistem untuk cari saham juga kita bisa memilah-milah mana saham yang harus beli, boleh beli, mana yang nggak boleh beli. Harus mengerti yang namanya trading setup. Jadi apa yang dimaksud dengan trading setup?
Yang dimaksud dengan trading setup itu adalah kita tetapkan dulu 5-10 kriteria, dan 5-10 kriteria ini Bapak centang atau Ibu centang. Kriteria pertama, kedua, 3, 4, 5 terpenuhi apa enggak? Kalau nggak terpenuhi, that's it. Jangan beli. Ya, sesimpel itu. Oke? Kalau di Winnerstock, gampang nggak kriterianya? Gampang banget. Kriteria pertama, harus ada di atas selendang. Kriteria kedua, candlenya berwarna biru tua. Kriteria ketiga, disertai dengan volume. Ada volumenya juga likuiditasnya. Bapak Ibu harus ngecek. Rata-rata transaksi 20 harinya bagaimana. Dan lonjakannya berapa lonjakan perbandingan volume rasio. Jadi Bapak Ibu ada di grup kita, ada di indikator di dashboard kita itu ada tulisannya volume rasio. Kita harus lihat volume rasionya berapa persen. Kalau volume rasionya di atas 1%, wow itu keren banget. Berarti dia volatilitasnya tinggi, dia volumenya perdagangannya saat itu tinggi. Dan pastikan juga Bapak Ibu harus melihat ATR-nya. Kenapa ATR ini? Apa itu yang dimaksud dengan ATR? Yang sudah nanti ada average true range ya. Jadi perhatikan kalau volatilitasnya terlalu tinggi ya 10-15%, Bapak Ibu jangan entry yang di saham-saham seperti itu. Itu gampang membuat Bapak Ibu perutnya terkocok-kocok ya. Jadi cari yang cenderung tenang. Di level berapa Pak ATR yang tenang ideal? Ya di level 5-6% menurut saya itu adalah ATR yang ideal untuk Bapak Ibu trading. Ya silakan dipilih aja. Jadi Winnerstock punya kriteria-kriteria yang sangat mudah, yang Bapak Ibu tinggal kalau diikutin itu aja sudah bisa punya style trading sendiri ya. Jadi Bapak Ibu tinggal bikin ketentuannya, dicentang-centang-centang, tinggal jalanin, centang-centang-centang, kalau sesuai jalanin. Bikin target juga ya. Dan saat ini kalau Bapak Ibu beli juga harus atur pembeliannya bertahap, jangan langsung buy all in. Begitu kena pom-pom langsung sikat semua. Ketika dia naik sedikit, balas dendam. Hati-hati, nggak boleh. Kalau Bapak Ibu udah rugi 3 kali berturut-turut, mending Bapak Ibu cuti dulu, libur dulu. Jangan trading dulu. Kalau di atas 5 kali berturut-turut, Bapak Ibu harus mereview apa yang salah. Tangkap dengan pembelajaran atau bahkan mungkin Bapak Ibu belum punya trading system, carilah trading system. Kalau sampai beberapa puluh kali berturut-turut loss terus, Bapak Ibu silakan pertimbangkan untuk ganti nama. Ya joke ya, bercanda aja. Ya. Atau kalau mungkin mandi kembang dulu ya. Oke. Ya, itu sedikit tips dari saya untuk mengantisipasi bagaimana sih caranya kita antisipasi market yang sedang kayak seperti ini ya. Oke. Kita mulai aja dengan ini ya. Kembali lagi dan Komposit tadi saya sudah katakan bahwa dia membuka net buy 218,3 miliar, yang mana menurut saya bagus ya, bahkan tadi ada crossing 4 triliun bahkan ya, tapi itu nggak kita anggap karena itu menjelang penutupan dan di belakang layar atau apa saya nggak tahu ya, bukan di transaksi bursa kayak kita biasa ya di lewat bid dan offer, jadi itu belakang backdoor. Oke, kita coba lihat selain Komposit ini, secara sektoral bagaimana kondisinya? Ya. Agri saat ini tertahan semua resisten kita, Skyline maupun Selendang. Yang artinya adalah kalau dia belum bisa naik, hati-hati. Kalau dia bisa naik, kita silakan Bapak Ibu beli ya. Ini Agri, kemudian Basic hari ini koreksi tapi tertahan di Selendang. Semoga hari ini hanya bikin galau saja ya, bukan yang memang merugikan dan sebagainya ya. Bikin galau aja moga-moga. Kemudian Consumer juga menarik, tapi sayangnya dia masih di area downtrend, belum confirm. Jadi saya masih jauh-jauh sama emiten ini. Kemudian ada Infrastructure, tertahan di Skyline, tertahan resisten di Selendang, dan tertahan support di Skyline. Jadi overall masih aman ini. Ya, Infrastructure. Kemudian ada Mining. Wow, Mining di persimpangan jalan. Dia ada di Skyline. Sedikit di bawah Skyline. Sekarang kita 1934 dan dia ada di bawahnya. Jadi be careful buat besok Mining ini. Dan kemudian ada Finance. Oke, Finance sama mirip sama indeks ya. Dia posisinya mau dobrak Selendang, tapi dia nggak mampu, dia ada turun sedikit di Skyline. Saya mau ingatkan sedikit, kemarin kita sudah bahas mengenai salah satunya kenapa kita harus beli di atas Selendang ya.
karena itu adalah salah satu indikator dinamik kita, ya, dinamik resistan, support dan resistan, supaya memastikan ini kita ada di titik aman untuk beli. Jadi penting sekali kita lihat ya, kapan kita confirm untuk beli dan kapan kita, oh hati-hati jangan beli dulu karena ini potensial masih bisa turun. Nah, biasanya kan ada banyak yang bertanya-tanya seperti itu kan, Pak ini udah boleh beli ya belum? Pak nanti ini kalau turun lagi gimana? Atau ini kalau saya sudah beli nanti habis itu besok turun lagi gimana? Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Itu sebabnya kita buat trading system sehingga Bapak Ibu mempunyai keterampilan atau pengetahuan yang cukup untuk trading. Dan Bapak Ibu bisa gunakan chart Winner Stocks Indonesia dengan Bapak Ibu bergabung bersama kami di Winner Stocks Indonesia. Bapak bisa request emiten-emiten ini sesuai seperti apa pergerakannya sih. Kalau memang harus cut loss ya cut loss, kalau harus tambah ya nambah ya. Oke, itu finance. Kemudian ada trade. Wow, trade masih bagus, masih menarik sekali ya, masih cakep. Terus properti. Nah, properti tertahan areal selendang, yang mana kita coba harus hati-hati juga ya. Dan miscellaneous industry, wah sayangnya sekali dia nggak bisa berdiri di atasnya Skyline. Kalau dia bisa berdiri di atas Skyline itu menarik sekali, bagus. Dan properti, udah belum ya tadi? Properti tertahan di selendang ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu, trading system kita sudah teruji dan nggak cuma untuk market Indonesia saja, bahkan untuk market Amerika dan market logam mulia, logam apapun juga kita bisa lihat kapan harus buy, kapan harus sell. Ya, itu penting buat Bapak Ibu untuk kedepannya berjalan, atau siapa tahu trader bisa menjadi mata pencaharian utama buat Bapak Ibu. Oke, sudah ya rasanya ya. Kita akan masuk ke saham, ada 5 emiten yang buat besok. Tadi kemarin saya juga udah kasih 5 dan hari ini ada beberapa yang rebound. Ada juga yang beberapa yang rebound tapi tutupnya merah. Ya itu enggak apa-apa, Bapak Ibu nggak usah galau. Kita cari momen entry lagi besok ya. Kayak contoh ERA tadi, ada siapa lagi? MNCN ya kalau nggak salah. Ada beberapa yang terbang Pak, tapi dia koreksi juga. Ini gimana? Nah, itu kita lihat besok. Kalau besok masih ada kecenderungan koreksi, Bapak Ibu, dan sangat terpaksa kita sarankan untuk kurangi muatan dulu. Ya, silakan. Oke, nanti ada 5 emiten ya. Sebelum saya ngajak Bapak Ibu, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami ya. Channel YouTube Winner Stocks Indonesia, di-subscribe. Dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari video-video kami, beri kami jempol ya, beri like. Dan ya, itu aja. Kita pertama adalah Sril ya. Sril ini jujur lolos dari pengamatan saya. Harusnya saya serok ketika dia break V-line. Kemarin sudah ada, cuma saya ragu-ragu dan saya memilih untuk saham lain. Dan ternyata, wah keren hari ini dia. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Kalau belum punya bagaimana? Kalau belum punya Bapak Ibu silakan besok kalau bisa breakout selendang, maksudnya bisa bertahan di atas selendang, silakan icip-icip, beli berkala. Nanti kalau dia sudah naik ke atas skyline, Bapak Ibu juga silakan nambah. Habis itu kita lihat dia bisa mampu naik sampai berapa. Kalau dia begitu dia bikin candle lower low, langsung jualan dulu. Sebagian jebol kita punya support, jualan semua ya. Caranya gampang banget. Terus ada BBNI. Wow, keren banget BBNI ya. BBNI hari rally karena rupanya dia dibeli di borong asing istilahnya, bukan dibeli ya, diborong untuk trading ya. Itu BNI menarik ya, sudah di atas skyline, sudah di atas selendang dan dia berpotensi untuk melanjutkan penguatannya di level 6.750. Jadi pastikan Bapak Ibu kalau sampai 6.750 dia nggak bisa breakout, silakan Bapak Ibu jualan dulu ya, jualan dulu. Sekarang tahu kan kenapa saya jarang sekali rekomendasikan ketika breakout, karena kita jualan gitu loh, kita jualan. Nah, bahayanya Bapak Ibu kalau ikut di grup lain dan istilahnya direkomendasikan untuk beli buy on breakout. Ya, kita juga sama lakukan hal sama buy on breakout, tapi sebenarnya kita sudah entry di bawah buy on support dulu. Dan ketika dia breakout pilihannya cuma dua, nambah atau jual, nambah atau jual. Begitu aja terus. Ya. Kemudian ada Akra. Akra menarik sekali untuk dicermati karena wow, candlenya keren banget ya. Dan ini transaksi lumayan jumbo dan
menurut saya dia sudah mulai back on track, udah break downtrend line, dan kita berharap dia bisa bikin naikkan di atas 3.600. Ya, kalau dia bisa naik ke atas 3.600 itu akan baik sekali. Saat ini dia masih di 3370. Oke. Kemudian satu lagi adalah link. Nah, link ini juga menarik karena apa? Dia pullback ya, turun, naik, turun, pullback ya. Naik lagi, pullback lagi, dan kita berharap bisa naik lagi. Selain link ada, nah PSAB ini menarik sekali karena apa? Dia rebound dari V-line dan saat ini tadi sebenarnya the breakout skyline itu bagus banget dan dia posisi lagi di bawah lagi. Ini yang salah satunya menarik saya karena dia posisi masih di bawah dan transaksinya juga besar. Kalau dia bisa naik ke atas skyline, wow ini keren banget. Tunggu aja. Nanti target selanjutnya kita tunggu dia untuk di atas 250-an untuk mulai berpikir untuk nambah lagi. Ya. Silakan Bapak Ibu perhatikan emiten ini untuk trading dulu ya. Satu lagi saya tekankan. Saat ini untuk trading dulu ya. Jadi jangan untuk buy and hold, apalagi untuk long term. Jangan. Karena seperti Bapak Ibu lihat ya, ada pola yang kita lihat ada kecenderungan untuk membentuk pola cup and handle ya. Jadi kalau dia besok naik dan kemudian dia turun, wah itu bahaya sekali ya. Tapi kalau dia nggak naik, dia naik sedikit dan dia tetap naik di atasnya ini tetap bertahan, setidaknya kan berarti pola cup and handle-nya dia hilang, udah nggak ada, nggak terbentuk. Jadi cup and handle itu harus satu garis ya. Jadi panjangnya ini tingginya itu harus sama. Jadi kan bahu kita harus sama. Jadi kalau junjing kan tinggi sebelah kan nggak imbang. Jadi kita harus naik dan dia stabil di sini. Ya kita tunggu aja, berharap semoga terjadi itu. Oke, itu dulu dari saya, dari Winner Stocks Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, ya, jaga diri, sayangi diri Anda dengan jaga jarak, ya, cuci tangan, dan hindari kerumunan tentu saja, dan gunakan masker. Oke, happy profit semuanya. Sampai jumpa semua besok, and God bless.